Semangat pagi. Selamat datang di tempat kita belajar melihat kehidupan sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana yang kita harapkan atau yang kita inginkan, tapi sebagaimana adanya udah. Kembali lagi bersama Fitri dan Kang Yan di Ruang Beyond of Mind. Oke Kang. Apa kabar Teh? Baik Kang. Sehat ya? Sehat Kang. Hari ini ngeteh dulu Kang. Ngeteh dulu. Kemarin kopi ya? Kopi. Saya tetap aja ini aja dah Kang. Air Manis putih ya? Kang. Supaya saya selalu putih Kang. Iya. Oke Kang, kita sekarang bahas tentang illusion. Nah, The illusion of time. time. Yes. Itu kayak gimana sih Kang? Ilusi tentang waktu ya? Ilusi tentang waktu. Apakah itu maksudnya masa lalu dan ke arah masa depan? Betul. Itu gimana Kang? Oke. Jadi apa yang dikatakan dengan ilusi waktu itu ya Teh Fitri ya? Aha. Kebanyakan orang hidup di masa lalu dan hidup di masa depan. Iya benar. Gitu. Artinya apa? Hidup di masa lalu menginginkan apa-apa. Gitu. Oke. Akhirnya apa? Ketika hidup di masa lalu, pikiran hidup di masa lalu dan hidup di masa depan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penderitaan Teh. Betul Kang. Ketik- Ingat terus. Ketika pikiran kita pergi ke masa depan, timbul yang namanya kecemasan, timbul yang namanya ketakutan, timbul yang namanya kekhawatiran. Betul. Ketika pikiran kita pergi ke masa lalu, hidup di masa lalu, yang ada adalah penyesalan, Iya. gitu, kebencian, itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang yang selalu hidup di masa lalu dan di masa depan, dia terjebak di dalam roda penderitaan. Iya. Sementara ya Teh Fitri, masa lalu dan masa depan itu sudah tidak ada. Itu udah nggak ada sebenarnya. Masa lalu sudah tidak ada. Masa depan belum terjadi. Betul. Itulah ilusi. Gitu. Nah, beberapa orang bijak mengatakan ketika biar tidak terlepas dari penderitaan, Oke. kita harus hidup di present moment. Oke. Saat ini, di sini, sekarang. Gitu. Tapi kita bongkar ilusi present momentnya ya. Oke. Jadi Nah, Teh gimana? Fitri ya, ketika masih ada di dimensi materi, Oke. itu tidak ada yang namanya present moment. Oh. Saat ini dan di sini. Oke. Kenapa tidak ada present moment saat ini dan di sini? Karena sepersekian detik itu sudah masa lalu. Oke. Saya ngomong ini sepersekian detik sudah masa lalu. Oke. Yes. Jadi present moment yang hakiki yang mana? Nggak ada Kang. Ya, nggak ada kalau di dimensi materi. Oke. Ya. Oke. Jadi present moment yang hakiki itu ketika batin beristirahat. Oh, present moment yang hakiki Present moment yang hakiki itu ketika batin beristirahat. beristirahat. Oke Kang. Tidak menarik, banyak Kang. gejolak dan lain sebagainya. Itulah yang hakiki. Hakiki. Contohnya lagi ketika Teh Fitri tidur, Oke. nggak inget apa-apa, nggak ingin apa-apa. Itulah yang dinamakan present moment. Yang hakiki. Yang hakiki itu adanya di mana? Di dimensi kuantum, di ranah batin. Oh, atau kalau di ini Kang, kalau apa yang ada alfa, beta, theta, Ya, di theta mungkin Kang. ya, frekuensi theta lah. Frekuensi theta. Itu di keheningan yang mendalam, Yes. ketika tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada emosi, itu yang ada kesadaran saja. Siap. Bahkan tubuh pun di situ Tidak ada. Tidak ada. Gitu. Itulah yang dinamakan dengan present moment. Kenapa? Karena di dimensi kuantum tadi itu nggak ada yang namanya waktu. Karena hitungan waktu itu muncul ya ketika bumi mengitari matahari. Oh. Bumi mengitari matahari, dikatakanlah satu hari. Satu hari. Dari satu hari ini kemudian di breakdown Yes. menjadi jam. Yes. Di breakdown lagi menjadi menit.
Betul. di breakdown lagi menjadi detik. Aha. Gitu. Nah, Oke. berarti dengan demikian waktu itu diciptakan oleh orang bijak untuk menghitung siklus perputaran bumi mengelilingi matahari. Yes. Maka ada 1 hari, ada 7 hari, 7 hari. ada 1 bulan, Oke. ada 1 tahun. Oke. Gitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa ini semua ada karena adanya perputaran bumi mengelilingi matahari. Dan pemutaran bumi ini otomatis kan ada kehidupan. Betul, karena adanya kehidupan, adanya orang, adanya Teh Fitri, adanya berbagai keberadaan. Ada makhluk hewan, makhluk hidup itu hewan, iya, tumbuhan, betul. mungkin cuaca, Betul. akan ada Betul. badai, hujan, angin, panas gitu ya Kang ya. Tapi ketika masuk ke dimensi kuantum, tidak ada keributan di sana. Keributan. Tidak ada berbagai keberadaan. Oke. Yang ada adalah Oke. hidup itu sendiri. Yes. Nah, hidup itu sendirilah yang dinamakan present moment. Oke. Karena di situ tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Gitu, tidak ada waktu, tidak ada masa. Nah, sekarang gini Kang, ketika tadi kan ya bahwa present moment yang paling hakiki itu adalah ketika kita itu memang benar-benar Ketika batin batin beristirahat. itu beristirahat. Beristirahat itu tidak ada memikirkan masa lalu, Iya. tidak ada memikirkan masa depan. Betul. Dia benar-benar hening. Hening. Nah, pengertian Tidak berisik itu. Tidak berisik. Sekarang gini Kang, kan itu susah-susah gampang kan? Susah gampang. Contoh nih, Fitri sekarang lagi duduk nih Kang di sini misalnya. Terus Fitri jangankan gitu, pas ngambil minum dan ingin minum aja Kang, pikiran Fitri bisa ke masa lalu. Betul. Begini, tuh kamari si Eta bikin aku, aduh kehel pisan, ngahina, Iya. aduh asa hayang nyabok gitu. Iya. Itu gimana itu Kang? Padahal itu kejadiannya sudah masa Sudah lalu. lama masa lalu, tapi kok ada Kang teringat? Padahal lagi minum loh Kang. Ya, itulah teh yang dinamakan dengan kegelapan batin. Itu kegelapan batin. Kegelapan gitu ya. tidak memahami bahwa kondisi itu sudah masa lalu. Masa lalu. Sudah nggak ada. Tapi ingatannya terus ada. Oke. Apalagi kalau kita bumbui, Yes. malah semakin menggila-gila. Semakin menjadi-jadi kita benci ke orang. Iya Kang. Katakan lagi nih, Aha. ketika Teh Fitri dimaki-maki orang pada saat itu emang kedengaran suaranya. Tapi setelah orang itu berhenti, kan sudah nggak ada suaranya. Nggak ada Kang. Tapi ketika Teh Fitri pulang ke rumah, gitu berbaring ngelihat langit-langit, itu suaranya muncul kembali. Benar Kang. Terngiang. Benar Kang. Belum lagi Kang ngelihat wajahnya Kang. Belum terbayang lagi Itu wajahnya. kalau terbayang wajah berarti ada indera mata itu ya Kang. Iya, karena ada apa? Karena ada memori ini yang Memori. tersimpan. Betul Kang. Memori ini tersimpan, Oke. terngiang-ngiang, terus dibumbui lagi sama apa bentukan mental. Bentukan mental. Iya, mana teh padahal kamu itu baik banget sama orang itu. Tapi kenapa orang itu kok begitu ke kamu? Kata pikiran yang memprovokasi. Iya. Makin menjadi-jadi deh. Betul Kang. Makin menjadi-jadi. Akhirnya apa? Timbullah yang namanya kebencian. Nah, yang lucunya gini Dendam. loh Kang. Betul itu Kang. Padahal itu kejadian masa lalu. Masa lalu, bener Kang. Tapi gini juga Kang, ada juga yang gini Kang. Ya, sudah dia itu dapat misalnya nih, dapat informasi gitu ya Kang. Fitri dapat informasi dari si A. Si A ngomong begini-begini, bikin otomatis tuh memori sudah masuk ya Kang ya. Masuk. Sudah terbayang semuanya di sini. Iya. Setelah itu Kang, Fitri bukannya memverifikasi ke orang tersebut, tapi Fitri ngomong lagi sama si B ke yang lain. Si ini gini, nambahin Kang. Iya. Si B ke Fitri. Semakin dibumbui. Semakin dibumbui. Semakin Gitu. dibumbui semakin tebal. Semakin tebal dan semakin percaya apa Semakin yang diomongkan. percaya. Semakin benci. Semakin benci. Itu. Nah, berarti Kang kalau terjadi begitu Kang, itu kan banyak banget. Itu berarti menumpuk di sini Kang. Menumpuk kekotoran batin teh. Padahal itu sifatnya ilusi sudah nggak ada. Kang, kalau gitu masuk akal dong Kang. Iya. Seandainya gini Kang ya, kan banyak nih Kang orang sudah belajar pemahaman, tapi dia tetap melakukan itu. Iya. Berarti Kang di sini belum beres. Belum dong, Kang. beres. Masih dia karena banyaknya seperti itu, makin Betul. ngomong makin berarti kan nggak ada latihan dong Kang. Nggak kayak ada gitu. latihan. Begitu muncul ada lagi yang baru, kondisi yang baru,
Ini masih belum ada keselesaian. Malah ditambah lagi. Tambah lagi. Semakin berlipat ganda, semakin menumpuk. Lalu pemahaman yang Gitu. dia dapat itu kemana, Kak? Itu hanya sekedar konsep. Sekedar konsep. Gitu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah pengalaman, Oke. gitu, tidak akan mungkin sampai ke sana. Oh, berarti Gitu. kan kalau di ranah pengalaman seharusnya dia kalau sudah paham dan dia praktekkan, ketika terjadi semacam itu ya, Iya. dia dibumbui, diomongin, kata si Anu begini loh, fit gini-gini. Sebaiknya kan lebih baik ketemu. Nah, Langsung kalau ingin mengobati bisa begitu nggak, Kak? Maaf, apakah saya begini? iya, Begini-begini, dikonfirmasi. Iya. Kalau memang itu, ini ya tinggal minta maaf. iya, Kalau misalnya itu buruk, Betul. kalau misalnya ini menjadi untuk kebaikan dia malah lebih bagus. betul, betul. Tapi kan pertanyaannya, kalau kita konfirmasi, apa dia nanti tersinggung, Kang? Jadi menambah beban, jadi menambah apa ya, Kang, permasalahan. Nah. Itu gimana coba? Nah, tapi kalau orang yang tenang seimbang, Oke. ya Teh, ya, Mm. ketika misalkan muncul ada orang yang memprovokasi ke kita, Mm. si Anu begini, Mm. itu kan yang pertama kali muncul sensasi suara kan, Betul. itu sensasi suara. Nah, dari sensasi suara timbul penilaian, oh iya si dia tuh menghina saya, gitu. Dari penilaian ini muncul reaksi mental, ya, bentukan mental. Nah, ketika kesadaran melihat dengan tenang seimbang, ya, proses ini tidak berpengaruh, Teh. Oke. Gitu. Santai aja, weh. Santai aja. Walaupun misalkan Teteh dihasut oleh orang, si Anu begitu. Oke lah, awal-awal misalkan ada terpengaruh. terpengaruh, ada gejolak. Gejolak. Tapi ketika dilihat dengan tenang seimbang, itu kan sudah mengurai dan menghilang. Mengurai dan menghilang. Kalau sudah mengurai dan menghilang, ngapain lagi konfirmasi? Oh. Iya, Gitu. ngapain lagi, biar aja. Biar aja. Dia melihat nanti seadanya. Betul. Nah, itulah yang dikatakan bahwa melihat hanya sekedar melihat, Oke. mendengar hanya sekedar mendengar, mencium hanya sekedar mencium. Itulah kondisi ya kita berada dalam pembebasan. Oke. Atau tadi disebut moksa. Moksa. Gitu. Atau dalam tradisi yang lain dikatakan nibbana. Nibbana. Nibbana itu padam, deh. Padamnya apa? Padamnya kekotoran batin. Yang benci, yang marah, yang gembira, yang serakah, padam. Padam dia. Ya, kenapa padam? Karena bahan bakarnya itu sudah tercerabut. Tercerabut sehingga apapun yang terjadi hanya sekedar numpang lewat. Hanya fenomena yang muncul karena sebab dan kondisi berlangsung sesaat, lenyap. Betul. Muncul, berlangsung, lenyap. Itulah orang tercerahkan. Yes. Artinya tercerahkan itu memahami Iya. proses ini semua. Iya. Gitu. Ketika memahami proses ini semua, ngapain ikut terlibat di dalamnya? Betul, Kang, ya. Hanya sebagai penonton aja. Nonton aja. Tenang seimbang. Gitu. Nah, Nah. kembali lagi ke ilusi waktu. Oke. Orang kan digebugin oleh ilusi waktu. Ketika kemarin ada orang yang memaki-maki kita, ya, itu suaranya sudah hilang, orangnya juga udah nggak kelihatan. Tapi itu suaranya masih terdengar di batin. Masih tergambar wajahnya. Tergambar wajah. Hidungnya letaknya di mana? Iya. Matanya belok apa enggak? Terus cara ngomongnya juga kelihatan. Bibirnya. Mimiknya kelihatan. Wah, Aduh, Kang, rasanya pengen nabok, Kang. semakin menjadi-jadi. Tapi ketika gejolak pikiran tadi muncul, Oke. fungsikan layer pikiran yang keempat, kesadaran. Oh. Lihat proses itu tanpa bereaksi, Oh. tanpa menilai, hanya sekedar melihat dengan tenang seimbang. Oke. Nah, jadi coba Teh Fitri nanti Oke. latihan. Ketika misalkan ada fenomena-fenomena itu, Latihan saya. hanya sekedar melihat dengan tenang seimbang. Ya. Apa jadinya? Hidup mengalir apa adanya. Enak kali ya, Kang. Inilah beyond of mind. Yes, itu Belajar, dia, memahami, melihat hidup dan Sebagai- kehidupan sebagaimana adanya. Yang bikin riweh itu kan si pikiran. Ya, Kang. Sensasi, persepsi, Aduh. sensasi, persepsi, bentukan mental. Yes. Ini yang riweh. Mm-mm. Itu ketika kita sudah bisa menguasai yang riweh ini, siapa yang menguasainya? Si kesadaran. Yes. Ngelihat ini, maka ini kekuatannya
makin melemah. Yes. Jadilah kita menjadi manusia apa adanya. Bukan manusia yang sebagaimana seharusnya. Harusnya begini, begono. Betul. Nah, manusia yang begitu. Tinggal apa yang harus dilakukan? Tinggal misalnya solusi cari pergi ke dokter. Betul. Ya, atau bagaimana perawatannya? Iya. Tidak usah diratapi, aduh, aku kena ya sakit gitu ya. Betul. Ada lagi ditambahi Ditambahin bumbuin lagi. Batur mah begini, orang lain mah begini. Padahal aku teh sudah jaga kesehatan Iya. dengan baik gitu ya, Betul. olahraga. Iya. Ini benar. Terus ketika kita terlilit hutang, ya enggak, saya terlilit hutang. Realita apa adanya. Terlilit hutang yang enggak itu hadapi. Tinggal introspeksi diri. Nah, Kenapa berhutang? itu realita. Realita. Karena realita yang muncul itu semua adalah pancaran dari apa yang kita lakukan. Menarik ini, Kang. Itu Keren, karma Kang. teh. Nah, ketika kita tenang seimbang, ya tenang seimbang, tidak bereaksi. Ketika bereaksi kan menimbulkan kekotoran batin tuh. Yes. Ketika tidak bereaksi itu menguap. Kita menjadi selaras energi ya. Energi yang ada di dalam tubuh dan batin ini menjadi selaras dengan energi ilahi, dipain ilahi. Ya. Gitu ya. Energi ilahi. Energi ilahi. Nah, ketika itu selaras, ya akan menarik hal-hal yang selaras. Oh, jadi itu pengaruh juga ya, Kang ya? Pengaruh. Tubuh menjadi selaras, batin menjadi selaras. Oke. Segala semuanya menjadi selaras. Tapi itu semua, Kang, latihannya luar biasa. Harus latihan. Kang. Ada nggak sih, Kang, latihan-latihan yang khusus gitu? Ada, Kang? ada. Oke, nanti Kang kita di Ya, episode nah, selanjutnya kita di-space belajar. sedikit aja ya. Yes. Oh, boleh deh. Space sedikit. Jadi latihannya itu melihat dengan tenang seimbang. Melihat dengan tenang seimbang. Jadi ada yang namanya latihan meditasi pandangan terang. Oh, oke. Pandangan terang itu artinya kita melihat segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Oke, nanti kita Kang, spill. itu nanti, Kang, episode selanjutnya, Kang. Ya. Makanya, Kang ya, kayak di daerah Bali ada yang namanya nyepi. Ya. Nyepi itu memadamkan semuanya, Kang. Untuk kontemplasi itu. Yes, gelap, tidak ada listrik juga. Betul. Bahkan itu mungkin untuk sebagai salah satu Perenungan. dan memadamkan itu salah satu medianya kali ya, Kang ya, Medianya. untuk supaya dia tenang. Nah, gitu itu kan? simbolisasi dari padamnya tubuh yang bergejolak, batin yang bergejolak. Yes. Akhirnya apa? Akhirnya semua menjadi tenang seimbang. Tapi di Islam juga ada, Kang. Iya. Itu apa, Kang, kalau di Islam, kan kalau semacam itu? Kalau di Islam namanya kalau mau puasa-puasa di akhir-akhir itu ya. Nah, yes. Puasa kan salah satunya itu, Kang. Betul. Sholat Di puasa tengah malam. Sholat tengah malam. Itu kan untuk kontemplasi. Kontemplasi ya, itu untuk supaya kita tuh tenang, Betul. diam Nah, gitu ya. kenapa Fokus. dianjurkan di sepertiga malam? Karena bumi pada saat sepertiga malam, Yes. ya, ini berada di tataran frekuensinya ilahi, Oke. di dalam kondisi keheningan. Maka ketika kita ya duduk berkontemplasi ataupun mau sholat dan lain sebagainya, ya di sepertiga malam itu cepat terkoneksi. Kenapa? Karena frekuensi energi bumi ya, dalam kondisi hening. Mungkin itu pun, Kang, frekuensi bumi dalam kondisi itu ketika kita berada di mana, Ya, negaranya kan. betul. Gitu ya. Karena Di belum tentu kan di belahan bumi yang malam. bagian mana yang malam. Betul. Kalau misalnya di sini saya di Ini- Amerika kan masih siang, Kang. Betul. Gitu. Gitu. Oke, Kang. Siap-siap, Kang. Ih, menarik ini, Kang. Oke, Kang. Thank you. Ya, Mau diminum lagi, Kang? siap. Terima kasih. Siap, Kang. Makasih banyak, Kang. Dan kita, Kang, akan lanjut, Kang, di episode selanjutnya jadi itu. sebentar. Oke, Jadi gimana, Kang? kesimpulannya waktu itu Waktu itu, Kang, nggak ada ya. ada, Kang. Waktu itu, Ilusi. itu diciptakan oleh pikiran Pikiran ternyata, Kang. untuk menghitung perputaran Yes. bumi mengelilingi matahari. Jadi kenapa harus ditanamkan luka yang dibilang luka batin? Iya. Apalagi tuh, Kang? Luka bata, inner child, kemudian kebencian, ketakutan. Belum apa-apa, masa depan sudah dipikirkan. Masa depan udah dipikirkan itu belum terjadi kok. Terjadi. Masa lalu sudah terjadi. Betul. Tapi kenapa diseret-seret ke sini? Oke. Itulah yang dalam satu tradisi dikatakan kegelapan batin, Oke. kebodohan. Kegelapan batin atau ketidaktahuan atau kebodohan ini menjadi rantai pertama yang mengakibatkan ketidakharmonisan. Yes. Ketika ini runtuh, ini semua selaras. Oke, keren, Kang.
Oke, nanti kita bahas lagi tentang ini, Kang. Ketika tidak ada lagi yang harus menjadi Siapa-siapa seseorang. ya? Yes. Betul. The end of becoming. The end of becoming. The end of becoming. Keren ya, Kang? Artinya the end of becoming ini, aku ingin menjadi ini, aku menjadi itu. Gitu. Aku ingin menjadi bahagia, bahkan aku ingin menjadi tenang pun gitu. Itu juga ini, Kang. Aku ingin menjadi hening pun. Itu ilusi dong, Kang. Ilusi dan itu kekotoran batin. Wah, ini kita kupas ya, Kang. Kita di episode selanjutnya ya. Iya. Oke, Besti. Apa, Kang, bestinya, Kang? Oke. Kang, thank you loh, Kang. Thank you banyak Iya, ya. iya. Teman-teman, para besti, menarik ini kan. Berarti sekarang kita akan ikuti aja aliran. Kalau lagi mau nyanyi, ya nyanyi. Nyanyi. Lagi mau joget, ya Joget. joget. Gitu ya. Iya. Mengikuti alirannya aja. Mengikuti Ya kan, Kang? aliran semesta. Ada angin, nikmati anginnya. Iya. Keren banget. Oke, bersama Fitri dan Kang Ian, kita akan kembali lagi di Beyond of Mind selanjutnya. Bye. Dah.